Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya para pejuang P3K 2024. Kali ini pada video ini aku akan membahas tentang kisi-kisi ujian P3K 2024. Nah, dari mana sih asalnya kisi-kisi ini? Yap, benar sekali. Kisi-kisi ini dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 348 Tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024. Oke, kita mulai dari seleksi apa saja yang akan dilaksanakan oleh P3K Guru ini. Ada dua seleksi ya teman-teman. Yang pertama adalah seleksi administrasi dan yang kedua adalah seleksi kompetensi. Yang pertama kita akan bahas dari seleksi administrasi dulu. Seleksi administrasi ini dilakukan oleh panitia seleksi instansi berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, seleksi administrasi ini berkaitan dengan berkas-berkas yang akan kalian gunakan untuk mendaftar. Nah, biasanya yang harus kalian persiapkan itu ada KTP, KK, ijazah, kalau yang punya serdik ya pakai serdik, terus ada surat-surat yang nanti dari setiap instansi akan berbeda-beda untuk formatnya. Jadi kalian pantengin aja di mana kalian akan mendaftar. Jadi setiap daerah itu beda-beda ya teman-teman. Selanjutnya adalah seleksi kompetensi. Di sini kompetensinya itu dibagi jadi 3, ada kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial-kultural. Nah, nanti kita akan bahas apa saja itu teknis, manajerial, sosial-kultural. Dan ada satu lagi, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksudkan pada diktum ke-14 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara berbasis komputer. Jadi, seleksi kompetensi ini ditambah dengan seleksi wawancara yang dilakukan dengan berbasis komputer. Jadi kalian nggak akan tanya jawab secara langsung dengan seseorang, tapi kalian akan disediakan pertanyaan yang dimana di situ itu semacam wawancara, tapi kalian akan mengisi dengan berbasis komputer, ya akan bersamaan dengan seleksi-seleksi kompetensi yang lainnya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah materi kompetensi teknis itu bertujuan untuk menilai penguasaan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Jadi kalau kalian akan melamar menjadi seorang guru, tentunya akan berkaitan dengan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari seorang guru itu seperti apa, kayak gitu. Kemudian untuk materi kompetensi manajerial, ini bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur. Lalu kompetensinya meliputi apa saja? Di sini ada 8 kompetensi manajerial. Yang pertama adalah integritas, yang kedua kerjasama, ketiga komunikasi, keempat orientasi pada hasil, kelima pelayanan publik, keenam pengembangan diri dan orang lain, ketujuh pengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Jadi nanti pada kompetensi manajerial itu yang akan diujikan ya tentang 8 poin ini teman-teman. Jadi kalian nanti bisa mempelajari ini, apa itu integritas, apa itu kerjasama, komunikasinya seperti apa. Kalian bisa mempelajari ini baik materinya dan soal-soalnya atau contoh-contoh soal yang sudah tersedia di internet kayak gitu. Kita lanjutkan lagi ya. Oke, di sini adalah materi kompetensi sosial kultural. Namanya sosial kultural pasti hubungannya sama interaksi kita dengan masyarakat. Kultur kita itu kan masyarakatnya majemuk, maka pasti akan berkaitan dengan masyarakat majemuk yang ada di negara kita, yang memiliki keberagaman agama, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang dimiliki.
Teman-teman, di materi kompetensi sosial kultural ini ada 4 poin ya yang harus ditekankan. Yang pertama adalah kepekaan terhadap keberagaman, yang kedua kemampuan berhubungan sosial, yang ketiga adalah kepekaan terhadap kepentingnya persatuan, dan yang keempat adalah empati. Jadi ini nanti kalian bisa juga cari-cari materi atau soal-soal yang berkaitan dengan hal-hal seperti ini, hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal interaksi dengan masyarakat majemuk. Kemudian keempat poin tadi itu harus banget dipelajari dan cari referensi-referensi soal-soalnya itu seperti apa. Kita lanjutkan untuk yang terakhir, yaitu adalah materi wawancara. Seperti yang udah aku jelaskan tadi, di sini materi wawancaranya itu kita nggak wawancara one by one face to face ya, tapi kita akan disediakan soal di mana soal itu akan menentukan kebijaksanaan kita itu seperti apa, kayak gitu. Teman-teman, untuk materi wawancara ini gunanya adalah untuk menggali informasi non-kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi berbagai aspek. Jadi aspek yang akan menjadi poin yang diujikan itu ada aspek kejujuran, aspek komitmen, aspek keadilan, aspek etika, dan kepatuhan. Jadi nanti pasti soal-soalnya akan berkaitan dengan hal tersebut dan kita diminta untuk mencari jawaban yang mana yang paling bijaksana di antara jawaban-jawaban itu. Oke, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan berapa banyak soal yang akan diujikan. Di sini seleksi kompetensi teknisnya itu ada 90 butir soal, kemudian manajerialnya 25, sosial kulturalnya 20, dan wawancara jumlahnya 10 soal. Jadi teman-teman, kalau kita total itu jumlahnya ada 145 butir soal ya. Kita next ya. Oke, sekarang adalah waktu untuk mengerjakan soal. Jadi karena tadi soalnya semuanya ada 140 dan dibagi menjadi 2 tahap ya. Jadi yang pertama nanti akan ada 3 kompetensi teknis, manajer, dan sosial kultural. Itu nanti dikasih waktu 120 menit dengan jumlah soal 135. Jadi untuk satu soal itu nggak ada 1 menit mengerjakannya. Kemudian untuk wawancaranya ada 10 soal dengan waktu 10 menit. Jadi nanti pas satu soal itu adalah 10 menit. Dengan soal ya yang lumayan panjang ya kalau wawancara ini. Oke teman-teman, itu tadi adalah secuil atau sedikit dari kisi-kisi yang mungkin akan muncul ketika nanti kita ujian. Terima kasih, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.